Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Rogo Jambi beserta orto pimpinan cabang Muhammadiyah Rogo Jambi, pimpinan cabang Aisyah Rogo Jambi yang kami hormati pula takmir Masjid At-Taqwa, Ibu, Bapak Kepala SMK, SMP dan SD, jika ada dari Direktur Rumah Sakit yang kami hormati pula, yang tidak bisa disebut satu persatu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat iman dan Islam, ada juga nikmat sehat dan sempat. Nikmat besar, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat dan sempat, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita ambil satu bagian dari dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan sempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang memiliki waktu luang, kesempatan banyak, free time-nya banyak, namun tidak dapat dimaksimalkan betul waktu itu. Di lain sisi, banyak orang memiliki kesehatan tapi tidak pernah memiliki kesempatan. Maka dua nikmat ini, nikmat sehat dan sempat, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lagi-lagi di antara manusia, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sebagian kecil dari nikmat Allah itu yang disyukuri oleh manusia. Hanya sebagian kecil manusia yang bersyukur atas nikmat itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sewajarnya nikmat yang Allah berikan itu entah banyak ataupun kecil, sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur atas semua yang telah diberikan Allah itu. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yang insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah dan para sahabat di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari kemarin, ya hari Jumat apa hari Kamis kalau tidak salah, di WA sama Mas Fauzi disuruh ngisi pengajian di PCM Rogo Jambi. Saya balas di dalam hati, nggak salah tah Mas Fauzi ini, saya bilang begitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, selama Allah masih memberikan kesehatan, insya Allah kita
temani, saya bilang begitu kemarin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita coba mengangkat satu tema, yaitu pentingnya menjaga lisan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita angkat tema ini? Karena kegelisahan saya pribadi, karena kegelisahan hati saya pribadi, kami ungkapkan lewat ini pengalaman yang kami alami, bahwa hari ini lisan sudah tidak berfungsi sebagaimana layaknya Allah menciptakan lisan itu. Orang sudah seenaknya, orang banyak sudah semaunya berkata yang tidak baik dan tidak benar. Orang seenaknya, orang semaunya berjanji tanpa ditepati karena keluar dari dua lisan ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita bersama, untuk kita sama-sama saling mengingatkan bahwa pentingnya menjaga lisan itu agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Begitu pula dengan yang lain, saudara kita yang lain, salamatul insan fi hifzil lisan. Kita ingin menyelamatkan orang lain, ingin aman nyaman dengan orang lain, hifzil lisan. Tergantung kita bagaimana menjaga lisan kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga lisan ini serta dampak yang ditimbulkan dari lisan ini, banyak ulama-ulama dahulu di dalam berdiskusi, di dalam banyak kitabnya, mereka terfokus kepada lisan ini, dibahasnya lama betul. Karena dampak yang terjadi ketika lisan ini sudah bergerak, dampaknya yang luar biasa, dampaknya amatlah besar. Maka para ulama terdahulu, terutama ulama-ulama akhlak, di dalam bab as-siddiqu atau bab kejujuran, itu banyak membahas, bahkan itu memakan waktu yang lama membahas tentang al-lisan ini. Saking pedulinya, saking berbahayanya yang namanya lisan itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sembari kita memperbaiki diri, sembari pula kita saling mengingatkan untuk saling menjaga ucapan dan berbicara kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu yaquluna innama yu'allimuhu basyarun." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diajarkan kepada manusia, kepada seseorang, oleh seseorang manusia yang bernama Muhammad, yang keluar dari lisan Muhammad. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari ucapan kita ini, menurut penafsiran ini, bahwa kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang terpuji, kalimat-kalimat yang mulia. Ini sebagai pembukaan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalimat-kalimat yang indah yang kita keluarkan dari lisan kita, kalimat-kalimat yang mulia yang keluar dari lisan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita salah satu organ tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala
selain anggota tubuh yang lain. Lisan ini akan dimintai dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diucapkan oleh lisan, atas apa yang telah keluar dari lisan itu. Sebab Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dimintai pertanggungjawaban lisan ini? Kembali kepada awal tadi, dampaknya yang luar biasa. Bagaimana tidak saudara kandung bisa menjadi musuh disebabkan oleh lisan? Sahabat terdekat bisa jadi buyar disebabkan oleh lisan. Berantem dengan tetangga kiri kanan disebabkan oleh lisan. Anak dengan orang tua yang dekatnya luar biasa bisa putus anak dengan orang tua itu gara-gara lisan. Saking besarnya dampak yang namanya lisan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Saking besarnya dampaknya ucapan yang keluar dari lisan, semua bisa berubah dalam seketika. Tapi sebaliknya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak positif yang dihasilkan dari lisan juga tidak kalah besar. Perlu tentu dengan catatan-catatan. Dampak salah satu yang terlihat adalah ketika kita berbicara dengan lawan bicara, berhadap-hadapan, kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang terpuji, orang akan sungkan, akan dihargai oleh orang. Kita akan dihargai oleh orang. Kecil, namun lagi-lagi kebanyakan hari ini yang kita lihat hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama generasi muda kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita filter generasi muda kita hari ini, anak-anak kita. Kata-kata yang keluar dari lisan anak-anak muda kita hari ini sudah jauh dari tuntunan syariat. Dengan seenaknya mengatakan ABC dan lain sebagainya. Guyon dengan temannya ABC. Kesandung sedikit, Allahu Akbar. Jangankan anak-anak usia SMP, SMA Bapak Ibu, anak-anak usia SD pun hari ini lisan itu sudah Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Faktor penyebabnya banyak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ini Bapak Ibu. Kalau sudah memegang HP, sampai mohon maaf yang viral itu, yang viral di media sosial itu Bapak Ibu, karena kalah main game, la haula wala quwwata illa billahil azim. Anak usia segitu, coba bayangkan. Nah, mari Bapak Ibu di belakang Allah SWT, kita kanter, kita filter pergaulan anak-anak kita hari ini. Sebab kalau tidak kita filter, tidak kita kanter, celakalah kita sebagai orang tua. Banyak itu yang terjadi hari ini. Bahkan ada yang sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Kalau kita tidak mengkanter itu semua, kita sebagai orang tua yang akan merugi dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga lisan adalah sendi utama keimanan kita. Keimanan di sini diibaratkan dengan lisan sebagai salah satu komandan organ tubuh kita yang lainnya. Lisan adalah organ tubuh, bagian anggota tubuh kita, kecil tidak bertulang, namun menjadi komandan dari semua organ tubuh kita.
menjadi jenderal, kalau boleh kita katakan jenderal untuk tubuh kita masing-masing. Kenapa demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau mengatakan, tusbihul a'sa'u tukaffirul lisani taqulu idza asbaha ibnu adam fa inna a'dha'u kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqullah. Dari Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badan tunduk kepada lisan lalu berkata, ittaqullah, takutlah kepada Allah untuk kami, fa innama nahnu bik fa inis taqamtu istaqamna, kami bergantung padamu, bila engkau lurus kami pun lurus, dan bila engkau bengkok kami pun akan bengkok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah sendi utama keimanan kita. Ketika fajar menyingsing, ketika pagi menjelang, kita bangun dari peristirahatan sebentar kita, lalu kita awali hari itu setelah bangun dari tidur mengucapkan alhamdulillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru anggota tubuh yang lain mengikuti untuk melakukan aktivitas lainnya. Diawali dengan lisan kita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun pagi, lisan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa saat, baru diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Sendi utama keimanan kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar adalah kalimat-kalimat terpuji, kalimat-kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para sahabat, yang keluar dari lisan para sahabat adalah kalimat-kalimat terpuji pula. Kalimat-kalimat mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan bagian dari sendi keimanan kita, maka jika tidak bisa berkata baik menurut hadis ini, hendaklah kita diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya, kasarnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya sama sekali, malah banyak mudaratnya, auliyasmu, lebih baik diam. Tapi tidak dengan kita hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cangkruk ngopi ya, yang diomongkan tetangganya yang nggak tahu lagi tidur, lagi istirahat. Terutama ibu-ibu nih, mohon maaf nih ibu-ibu. Ya, kalau sudah kumpul itu perkumpulan makhluk terkuat di dunia.
Wanita itu adalah makhluk terkuat di dunia, makhluk luar angkasa. Itu yang viral di Facebook, Bapak Ibu. Wayai ngeliting kanan tapi belok kiri, yaitu ibu-ibu itu. Makhluk terkuat di dunia katanya. Kalau sudah kumpul dengan sesama ibu-ibu sosialita, wah, Masya Allah, tetangganya sedang tidur, bangun kalau bisa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita jika tidak mampu berbicara yang baik, auliyasmut, hendaklah kita diam. Sekali lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatnya seseorang, selamatnya manusia, selamatnya kita tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita. Permusuhan berawal dari lisan, pertikaian berawal dari lisan, perceraian pun yang sering terjadi hari ini Bapak Ibu, itu berawal dari lisan pula. Namun sebaliknya, banyak orang yang yang di awalnya luar biasa perilaku dan pergaulannya, disebabkan oleh lisan bisa 180 derajat drastis perubahannya. Ada banyak yang terjadi hari ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama saling ingatkan bagaimana pentingnya menjaga lisan itu. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan adalah perwujudan pokok kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ayatnya lumayan panjang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam satu perjalanan di mana suatu hari aku dekat dengan beliau katanya, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik, yang besar manfaatnya, yang bisa saya lakukan?" Kata sahabat. Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar." Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, beritahukan kepadaku perbuatan apa yang dapat memasukkan saya ke surga dan menghindari masuk neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh pertanyaan yang sangat besar." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, padahal kata Rasulullah SAW, sebenarnya ia mudah dilakukan bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah, yaitu engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, tunaikan sholat, tunaikan zakat, tunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menjadi kunci itu semua, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu beliau memegang lidahnya sambil berkata, tahanlah lidah ini, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang bisa melakukan sholat, semua orang bisa melakukan zakat asal punya duit. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan perbuatan yang dapat mencegah masuk neraka dan memasukkannya ke surga sambil memegang lidahnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, tahanlah lisanmu, kata Rasulullah SAW. Saking
Dampaknya tadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, lisan ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lisan ini adalah pokok dari semua kebaikan yang kita lakukan. Percuma kita melakukan perbuatan baik, tapi lisan kita nyinyir kemana-mana. Baru bersedekah 100.000, tapi diceritakan sampai satu kampung tahu kalau dia bersedekah 100.000. Baru nyumbang kipas angin di Masjid Taqwa Rogo Jambi, satu kecamatan Rogo Jambi tahu kalau dia nyumbang kipas angin di Masjid Taqwa Rogo Jambi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena lisan adalah pokok dari kebaikan. Kalau sudah membantu, ya sudah ikhlaskan saja, tanpa harus diceritakan ke sana kemari. Lagi-lagi lisan ini yang menentukan pokok dari kebaikan itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menjaga lisan adalah pokok keselamatan dan jalan menuju ke syurga. Lisan kita ini bisa kita jaga, insya Allah surga balasannya. Namun lisan kita ini tidak bisa kita jaga, kembali kita ya jelas. Ketika lisan kita ini berkata yang baik, ketika lisan kita ini berkata yang mulia, qaulan karima, berkata yang baik, yang keluar dari hembusan nafas kita, yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang terpuji, maka insya Allah jalan menuju ke surga kita sudah dapat. Sedangkan Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW dari Abi Umamah, dari Uqbah bin Amir al-Juhaini, bertanya kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah, man najatu? Qala Rasulullah SAW, umsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khatirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah keselamatan itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, jaga lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, betah tinggal di dalamnya, dan menangislah karena dosa-dosamu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah lisanmu di dalam hadis ini amatlah berat. Maksudnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga lisan kita ketika kita berada di dalam rumah. Buatlah diri kita ini betah di dalam rumah dengan perkataan-perkataan yang terpuji, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan alunan-alunan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan alunan-alunan tartilul Quran. Tapi kita tidak, Bapak Ibu, sebagian orang tidak betah di rumah. Banyak yang tidak betah di rumah, akhirnya betah di mana? Betah di warung kopi. Kenapa lebih betah di warung kopi? Karena di rumah tidak bisa menjaga yang namanya lisan. Kita semua antara istri dan suami, salah satunya ngomel aja, tidak ada habisnya. Suami pulang salah, tidak pulang pun salah, diomelin terus. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah lisanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah dirimu betah di dalam rumahmu dan menangislah karena dosa-dosamu. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, saking besarnya dosa yang dari lisan ini, Rasulullah memerintahkan untuk menangislah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh lisan kita.
Menangislah atas kesalahan-kesalahan ucap dari lisan kita. Karena memang tidak sengaja sekali dua kali Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita salah berucap, kita salah berkata. Yang keluar dari lisan bukannya kalimat-kalimat nasihat, tapi kalimat-kalimat makian yang keluar. Maka menangislah atas dosa-dosa itu, kata Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking besarnya dosa yang bernama lisan, karena lisan tidak bertulang. Pepatah yang paling tenar yang sering kita dengar, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nek lading, silet dan lain sebagainya, Bapak Ibu, banyak dokter di PKU Muhammadiyah Ruku Jambi. Tapi kalau sudah lisan yang menyakiti, itu sampai 7 keturunan akan diingat. Kalau lisan sudah melukai, sampai nyawa di tenggorokan pun akan diingat. Kalau lisan ini sudah berbicara, dan berbicara yang keluar dari lisan itu dapat membuat orang lain terluka, maka satu kampung tidak akan selesai, yang tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan itu. Saking besarnya dampaknya lisan itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan adalah pokok penghargaan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan kita sangat berdampak sosial bagi perwujudan penghargaan antar sesama kita, penghargaan sosial terhadap sesama kita. Ketika kita memberikan penghargaan sosial dalam bentuk pujian terhadap orang lain, tidak mengucilkan orang lain dengan lisan kita, kita sudah memberikan satu poin kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Dengan catatan bahwa Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan dijunjung pakai bambu muda. Boleh kita memberikan pujian kepada orang lain, asal tidak memberikan pujian dengan makian tadi. Dijunjung tinggi, setelah dijunjung terjun bebas jauh ke bawah. Di mana Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan sosial yang bisa kita lakukan antar sesama, mulai dari tutur kata ketika kita bercengkrama dengan sosial kita, mulai dari tutur kata yang baik ketika kita bergaul dengan banyak orang, bertutur kata yang baik ketika kita berada pada circle yang banyak atau circle yang besar, bertutur kata yang baik ketika kita berada pada level sesama kita, dan bertutur kata yang baik ketika kita berada pada level yang berbeda, entah dengan anak di bawah kita, apalagi dengan orang yang berada di atas dengan kita. Tetap kita harus berkata yang baik, tetap kita harus bertutur kata yang baik terhadap mereka. Karena kita dalam konteks ini adalah penghargaan sosial kepada orang lain dalam bentuk perkataan-perkataan yang baik, dalam bentuk qaulan karimah kita. Sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramar ma'ruf dengan lisan kita, berbuat baik dengan lisan kita, menabung amal baik dengan lisan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang
ketika kita ini bersosial dengan banyak orang, tidak sengaja kita itu terselip kata-kata yang dapat melukai orang lain, terselip kata-kata yang dapat menciderai sosial kita itu sendiri. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini kita sama, terutama diri saya pribadi, mengingatkan diri pribadi dan kita saling mengingati. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak sampai kepada sebuah tujuan yang akan kita tuju sebelum kita bergandengan tangan saling menasihati dengan sesama. Semua akan merugi, semua akan rugi kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dengan kesabaran dan menasihati dengan kebenaran. Lisan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk saling menasihati antara sesama. Tentu menasihati dengan santun, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang lemah lembut. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita, kita bisa menyatukan dua benua. Dengan lisan kita, kita bisa menyatukan dua negara besar. Dengan lisan kita, kita bisa menyatukan dua keluarga besar. Sejarah bangsa kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui, sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi pelopor perdamaian dua negara besar. Tentu tiada lain dan tiada bukan karena yang keluar dari lisan itu pula. Dua negara besar bisa berkonflik berkepanjangan disebabkan oleh lisan itu pula. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri pertemuan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, an Abi Huzaifah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu lin nabiy hasbuk min Safiyah. Dari Abu Huzaifah, dari Aisyah berkata, kukatakan kepada Nabi, cukup bagimu dari Safiyah ini dan itu. Sebagian rawi berkata, Aisyah mengatakan Safiyah pendek. Nabi pun bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merubahnya karena sangat kotor dan bau hingga bisa berubah air laut itu. Saking besarnya dampak lisan kita, perkataan kita Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Rasulullah pun ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Aisyah mengatakan Safiyah itu istrinya Rasulullah yang lain. Safiyah itu pendek. Namun Rasulullah SAW mengatakan, jikalau ucapanmu itu dicampur dengan air laut, maka akan berubah menjadi tidak baik, akan bau air laut itu. Nah, saking sedikitnya itu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, saking bahayanya yang bernama lisan itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita sama-sama jaga lisan kita, jaga ucapan kita agar kita selamat fit dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti karena kita menjaga lisan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.